Berlatar pada tahun 1920, cerita diawali dengan memperlihatkan dua saudara, ada Gopin si kakak dan Dani si adik, di mana saat ini mereka berdua sedang mendengarkan cerita neneknya tentang sebuah kisah peperangan zaman dahulu antara kerajaan Maharana dan Mughal, di mana kerajaan Maharana sendiri mempunyai seekor kuda yang sangat gagah perkasa, bahkan bisa dibilang sempurna. Sehingga Gopin yang mendengarkan hal itu membuatnya berkeinginan agar suatu saat nanti ia juga memiliki kuda seperti yang neneknya ceritakan. हमें नहीं लगता हम अपना घोड़ा कभी ढूंढ पाएंगे। Gopin sendiri kini bekerja sebagai penjaga kandang kuda di bawah perintah Rai Bahadur, seorang pemilik tanah yang mendukung pemerintahan kolonial Inggris, di mana saat ini ia akan memandikan kuda. Kemudian pandangannya malah tertuju pada kuda yang ditunggangi oleh anak perempuan Rai bernama Janaki, sehingga ia yang sedari awal sangat suka dengan kuda pun langsung menghampirinya dan menanyakan tek-tek bengek mengenai kuda yang super duper bagus tersebut. Oke, balkon. Setelah selesai menanyakan tentang kuda, Gopin kembali melakukan tugasnya, yaitu memandikan kuda. Akan tetapi tanpa ia sadari, temannya malah menepuk punggung kudanya sehingga अबे जम के बनाने की सोचा है? akibat Gopin tak sengaja menunggangi kuda milik tuannya, kini ia harus berakhir dengan sebuah hukuman, di mana hukuman tersebut Rai berikan karena Gopin telah berani menaiki hewan yang bisa dibilang haram untuk seorang pegawai kelas bawah menungganginya, sehingga ia harus sabar ketika dirinya harus dicambuki. जान की स्ट्रेट जब बताओ कि तुमने देखा कैसे नहीं इसे। Seorang bapak-bapak yang saat ini tengah mencabuki Gopin tiada lain adalah ayahnya sendiri bernama Baraj, di mana ia yang tak tega melihat punggung anaknya sudah penuh dengan luka, memohon pada Rai untuk mengampuninya. Mendengar hal tersebut, Rai yang mempunyai sedikit hati nurani pun langsung menyetujuinya saat itu juga. Luka parah di punggung Gopin membuat sang nenek sangat kesal pada Rai karena selain sering menyiksa seseorang, ia juga mengirimkan rakyatnya untuk dijadikan budak ke Afrika. Namun meskipun begitu, si nenek yang tak memiliki kuasa apapun hanya akan tetap diam dan menerima semua perintah yang diberikan oleh Rai. कम बढ़ा चढ़ाकर गांव वालन की जमीन ना हट भैया, कोई तो रोको इन जमींदारों के जुल्म को। ये चुप रहने में भलाई है। Di sisi lain terlihat Rai dan Janaki datang ke rumah Jenderal Inggris bernama Cumming. Yang setibanya di sana, Janaki melihat calon suaminya yang merupakan anak dari Cumming bernama James, di mana saat ini James tengah melakukan sebuah peramalan untuk meramal dirinya sendiri. नया मित्र मिलने की न्यू फ्रेंड यू मीट जानकी कम शाबाश। Di tempat lain, saat polisi Inggris dan India sedang membawa puluhan warga desa untuk dikirim ke Afrika, salah seorang ayah menyuruh anaknya untuk kabur agar tidak bernasib sama sepertinya, yang meskipun si anak sempat menolak karena tak ingin berpisah dengan sang ayah, ia terpaksa menuruti keinginannya dan langsung kabur dari sana saat itu juga. Di tengah pelarian si anak, ia hampir saja terkena tembakan yang diluncurkan oleh polisi. Namun meskipun begitu, keberuntungan kini memihaknya karena pada waktu si anak ke jurang, ia malah bertemu dengan seorang pemberontak yang siap menyerang para polisi dan menyelamatkan para warga. Tak lama setelah itu, serangan pertama langsung diluncurkan oleh seorang pemimpin pemberontakan bernama Pikram. Ini wajahnya, di mana Pikram sendiri merupakan seseorang yang sangat menjunjung tinggi keadilan, sehingga tak heran jika saat ini ia dan kelompoknya dengan membabi buta menghabisi para polisi tersebut. Di tengah adu tembak yang terjadi, Pikram melihat kapten dari polisi Inggris menghabisi nyawa ayah si anak, sehingga ia tak terima akan hal itu pun langsung mengejar si kapten saat itu juga. Setelah beberapa saat Pikram melakukan pengejaran, akhirnya ia berhasil menangkap si kapten. Namun bukannya dihabisi, Pikram malah membawanya ke hadapan si anak, di mana hal itu ia lakukan agar si anak bisa membalaskan dendam atas kematian si ayah yang sebelumnya dihabisi oleh si kapten.
Sementara di tempat lain, terlihat anak laki-laki Rai bernama Teja sedang menarik orang dengan sangat kejam. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun setibanya Teja di rumah, ia mendapati sekelompok warga telah berkumpul untuk memberitahukan bahwa mereka bersedia terjadi Trinidad dengan sukarela, meski harus menerima upah yang sangat rendah. अपनी मर्जी से परिवार समेत Setelah mendapat persetujuan dari para warga, Teja langsung masuk ke dalam rumah. Di sana ia memberitahu asistennya tentang pemberontakan yang dipimpin oleh Pikram, di mana hal tersebut tentu membuat Teja cukup kesal, sehingga ia harus mencari cara agar waktu pengiriman para budak tidak diketahui oleh Pikram dan kelompoknya. अगली टुकड़ी भेजने से पहले उसका हिसाब करना पड़ेगा। Di tengah obrolan Teja dan asistennya, Teja malah dihampiri oleh pembantu yang memberitahukan jika sang istri yang bernama Kesar kakinya terkilir, di mana Teja yang mendengar hal itu pun segera pergi ke kamar dan langsung memeriksa kondisi kaki Kesar yang terkilir itu. किसी औरत से पेश आने का Di sisi lain, Gopin yang saat ini masih kesal dengan kejadian tadi siang membuatnya bertekad untuk menjadi sosok Pikram yang bisa memberantas semua kejahatan dan ketidakadilan di desanya. Dan tak lama kemudian, datang dua orang bawahan Rai yang mengumumkan akan diadakannya balapan kuda, di mana pengumuman itu tentu saja membuat Gopin dan temannya heran sekaligus merasa percuma karena di desa mereka tak seorang pun diizinkan memiliki kuda. हमारे गांव में जो मुनादी कराने का फायदा होता भी तो कौन का बाप दौड़ान देता है। Singkat cerita, perayaan pun telah tiba di mana semua warga desa berkumpul dan bersenang-senang untuk merayakan. Bahkan Janaki, bisa dibilang anak terpandang, kini ikut bergabung dengan warganya. Saking asiknya Gopin merayakan pesta Holi, ia tak sadar jika dirinya telah membuat onar, yaitu melumuri wajah Janaki dengan tepung warna, di mana hal tersebut tentu saja membuat Janaki kesal, sehingga tanpa pikir panjang Gopin langsung didorong ke dalam sumur. भाई क्या घोड़े का सीटेंगे तुम? Sadar dengan bahaya yang sebentar lagi akan menimpanya karena telah membuat masalah dengan anak Rai, dengan cepat Gopin pergi dari sana. Hingga setelah beberapa kilo berlari, Gopin tiba-tiba mendengar suara lak kaki kuda, di mana Gopin yang sangat menginginkan seekor kuda pun langsung mencarinya saat itu juga. Tak butuh waktu lama dalam melakukan pencarian, akhirnya Gopin menemukan kuda yang langsung membuatnya terpana. Sehingga demi mendapatkan kuda tersebut, secara diam-diam Gopin mulai mengikuti kuda tersebut dari belakang. Dan betapa dibuat terkejutnya Gopin saat menyadari jika kuda incarannya ternyata milik Pikram yang sedang bertemu dengan Kesar. Entah ada hubungan apa sebelumnya di antara mereka berdua, namun yang pasti ketika Pikram mengucapkan selamat tinggal, hal tersebut membuat raut wajah Kesar berubah seketika. इसलिए अलविदा केसर। Gopin yang melihat jika Pikram telah pergi dari sana dengan kuda gagah incarannya, ia pun segera berlari mengikutinya dari belakang. Namun tanpa ia sadari, sekelompok orang tiba-tiba muncul dari belakang yang langsung memukulnya hingga membuat Gopin tak sadarkan diri. Di sisi lain, saat Kesar tiba di rumah, ia langsung dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari suaminya. Dari nada bicaranya, terlihat bahwa Teja sudah mulai mencurigai apa yang selama ini dilakukan oleh istrinya. Namun di tengah ketegangan itu, Kesar justru mengingatkan Teja bahwa pernikahan mereka selama ini tidak pernah didasari oleh cinta. शायद अभी आपके जान ले लें। पत्नी बनने को नहीं। Kembali pada Gopin, saat ini ia ditahan oleh anak buah Pikram dan terus memaksanya untuk mengaku yang meskipun Gopin sudah menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti kuda, penjelasan itu tidak membuat mereka percaya dan malah membuat mereka semakin merasa kesal. तो तुम्हें आंखें निकालनी जमाल Di waktu yang tepat, Gopin akhirnya diselamatkan oleh Pikram yang langsung menghentikan para anak buahnya. Tak hanya itu, ia bahkan diberi kesempatan untuk menunggangi kuda Pikram yang bernama Azad. Namun di luar dugaan, kuda yang Gopin kira akan jinak seperti kuda biasa justru memberontak hebat hingga membuat Gopin kesulitan untuk mengendalikannya. Pikram yang melihat jika Gopin tak mampu menjinakkan Ajad, ia pun langsung menunjukkan kehebatannya, di mana hanya dengan satu kali panggilan saja, Ajad langsung berlari menuju Pikram. Lantas ia mengingatkan Gopin untuk tidak berharap agar bisa menaiki Ajad.
सपने में भी आजाद की सवारी करने की मत सोच। Karena tak memiliki tujuan lain, Gopin memutuskan untuk ikut bersama Pikram dan kelompoknya, setidaknya sampai situasi di desanya kembali tenang. Di sana ia mulai menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Namun di tengah obrolannya dengan para bawahan Pikram, Gopin tiba-tiba dibuat terkejut tatkala Ajad langsung minum tuak langsung dari botolnya sendiri. तुम्हें पानी भी नहीं मिलाता है ऊंचे दर्जे का पियक्कड़ है रे Setelah beristirahat cukup lama, Pikram dan kelompoknya bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berangkat, salah satu anak buahnya mempertanyakan keberadaan Gopin yang meskipun masih ada keraguan, Pikram tetap percaya bahwa Gopin hanya tertarik pada kudanya sehingga ia akan membiarkan Gopin untuk terus ikut bersamanya. भले ही डाकू बन के मिले डाकू बन के नहीं। Sejenak kita akan dibawa mundur ke masa sebelum Pikram menjadi pemimpin pemberontakan. Saat itu ialah hanya seorang rakyat biasa yang hidup di sebuah desa terpencil. Entah hal apa yang Pikram perbuat sebelumnya, namun ketika tentara Inggris singgah di desanya, kuda yang mereka bawa terus saja mengamuk, sehingga Pikram yang penasaran pun langsung menghampirinya saat itu juga. बकत पहले हो गया था मैं छोड़ता। Pikram yang merasa kasihan akan nasib kuda yang terlahir prematur dan tak bisa hidup seperti kuda pada umumnya, ia pun memohon agar diberi kesempatan untuk merawat anak kuda tersebut, di mana setelah mendapatkan izin dari tentara itu, Pikram mulai merawat anak kuda dengan penuh perhatian hingga tumbuh sehat dan kuat seperti yang kita lihat sekarang. Itulah sedikit kisah masa lalu antara Pikram dan Azad, di mana setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Gopin akhirnya tiba di sebuah tempat yang dirasa cukup aman untuk beristirahat. Dan di sela waktu itu, ia mencoba untuk menjinakkan Ajad, kuda yang sejenak tadi menarik perhatiannya. Namun bukannya berhasil, Gopin justru mendapat hadiah jurus tendangan bujur dari Azad, di mana hal tersebut membuatnya terpental dan sadar bahwa kuda yang satu ini tidak bisa didekati dengan cara biasa. Pikram yang sedari tadi melihat Gopin terus berusaha menjinakkan Ajad, merasa membuatnya sedikit kasihan sehingga ia langsung memberikan seekor anak kuda kepada Gopin. Bukan tanpa alasan, Pikram memberikan kuda itu sebagai bentuk penerimaannya karena kini Gopin sudah ikut bergabung dengan kelompoknya yang siap memberantas semua kejahatan dan ketidakadilan desanya. चल बेटा चेतक Di kediaman Rai sendiri, kini Raj kedatangan kambing yang ingin melihat pelatihan kuda sekaligus memintanya mencari 400 orang lagi untuk dikirim ke Afrika. Mendengar hal tersebut, Rai hanya bisa menyetujuinya karena ternyata ia tak bisa berbuat apa-apa selain mengiyakan keinginan si botak satu ini. That will be done, Lord Cummings. Yeah, my word. Di sisi lain, Gopin yang kini telah bergabung dengan kelompok pemberontak semakin penasaran dengan alasan dibalik perubahan Pikram menjadi seorang pemberontak. Di sana, salah satu anggotanya pun kembali menceritakan peristiwa masa lalu yang menimpa Pikram sebagai sosok pimpinan mereka. Pada saat itu, selain memiliki ikatan kuat dengan kuda kesayangan, Pikram juga menjalin hubungan harmonis dengan Kesar, di mana setiap hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Namun kebahagiaan itu seketika sirna tatkala Teja menginginkan Kesar untuk menjadi istrinya. Azad yang melihat tuannya dibawa kabur oleh orang lain, dirinya terus berusaha agar bisa keluar dari kandangnya yang hampir terbakar, di mana setelah dirinya berhasil keluar, Azad segera pergi menemui Pikram yang kini sudah tak berdaya akibat terus disiksa seharian. Tak lama setelah mendengar kisah masa lalu Pikram, tiba-tiba seseorang datang dengan kabar mengejutkan jika hari ini puluhan warga akan segera dikirim ke Afrika, di mana kabar itu langsung membuat para pemberontak siaga dan tanpa membuang waktu, mereka segera bersiap-siap untuk menuju lokasi para warga berada saat ini. बीरू को तुम्हें सिखाने को कहा था, कहानियां सुनाने को नहीं। से बड़ी सी कहीं नहीं मिलती ठाकुर Sebelum menjalankan misinya, Pikram tak lupa mendatangi sang pendeta untuk meminta doa agar diberi kekuatan dan kelancaran dalam membasmi kejahatan, yang kemudian ia pun segera membagi tim pemberontak menjadi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok bergerak ke arah yang berbeda untuk mengepung lokasi. Dan setelah beberapa saat menunggu, iring-iringan warga yang akan dikirim ke Afrika semakin terlihat jelas, sehingga tanpa pikir panjang, Pikram CS mulai menyerbunya. Tetapi dan ya,
Iring-iringan itu ternyata hanyalah sebuah tipuan licik yang dirancang oleh Teja semata-mata untuk menghabisi nyawa Pikram, satu-satunya orang yang selama ini menjadi duri dalam bisnis kotornya. Namun kejutan tak berhenti di situ, tatkala kelompok yang selama ini ia banggakan justru kini berbalik mengkhianatinya, yang meski dikhianati dan dijebak, Pikram tak punya waktu untuk larut dalam kekecewaan dan dengan cepat ia menarik Gopin yang kini tengah ketakutan dan membawa pergi dari tengah kekacauan yang telah direncanakan musuh dengan sangat rapi. Setelah dirasa sudah cukup jauh pergi, akhirnya Gopin dan Pikram berhenti di tengah hutan, yang di sana Gopin langsung ambek-ambekan setelah mengetahui jika beberapa anggotanya ada yang berkhianat, dan di tengah kemarahannya itu ia tak sengaja melihat darah di bajunya, yang kemudian ia sadar jika saat ini Pikram sudah terluka parah. Meskipun Gopin baru mengenal Pikram selama beberapa hari, ia menjadi satu-satunya orang yang benar-benar khawatir akan kondisi sang pemimpin, di mana Gopin yang takut jika hal buruk akan menimpa Pikram, ia pun segera mengajak pergi ke desa untuk mencari bala bantuan. Namun alih-alih menyetujuinya, Pikram justru memilih tetap tinggal di tempat karena ia tahu ajalnya sudah semakin dekat. जंगल पर कोई गाँव अब चलिए आजाद पे Di tengah kondisinya yang semakin kritis, Pikram masih menyempatkan diri memberikan nasihat terakhirnya pada Gopin, yang tak lama setelah itu ia pun menghembuskan napas terakhirnya, di mana hal tersebut membuat Gopin terutama Azad sangat dibuat sedih karena kehilangan sosok pemimpin yang mereka hormati. Gopin yang tak tega meninggalkan Pikram sendirian di tengah hutan akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Namun hal buruk malah terjadi tatkala segerombolan serigala muncul dari balik pepohonan. Keesokan paginya, Gopin mulai mengumpulkan kayu-kayu kering untuk membakar jasad Pikram sebagai bentuk penghormatan terakhir, di mana kepergian sosok Pikram membuat Gopin dan kuda kesayangannya sangat sedih karena sosok pimpinan baik hati kini sudah tiada. Sementara di kediaman Rai sendiri, kini tengah diadakan sebuah pemujaan untuk acara balap kuda nanti, yang tak lama kemudian seorang pengkhianat bawahan Pikram datang menghampiri Teja, di mana Kesar yang melihat hal tersebut nampak membuatnya tidak enak hati. Kesar yang melihat mantan anak buah Pikram menghampiri Teja membuatnya sangat gelisah karena ia yakin jika hal buruk telah menimpa seseorang yang selama ini ia cintai, yaitu Pikram, di mana kegelisahan tersebut terbukti benar tatkala Gopin datang membawa kabar buruk sekaligus memberikan sebuah kain penutup kepala milik Pikram sebagai kenang-kenangan. Setelah Gopin memberitahu semua yang telah terjadi pada Pikram kepada Kesar, ia pun berencana untuk segera keluar dari sana. Namun sebelum itu Gopin menyempatkan diri untuk bertemu dengan Janaki, bukan tanpa alasan. Ia yang sedari awal telah suka pada Janaki membuatnya tertahan kalau tidak melihat pujaan hatinya sebentar saja. होली वाली बात भी नहीं बताई किसी को नहीं। गलतफहमी में बागी तो नहीं बन Sepulangnya Gopin dari rumah Janaki, ia pun kembali pulang ke rumahnya sendiri, di mana kehadirannya itu membuat adik, nenek, dan sang ayah begitu terharu karena Gopin kembali dengan kondisi tubuh yang sehat dan tak terluka sedikit pun. Di tengah kebahagiaan keluarga Gopin, sang ayah justru merasa cemas saat mengetahui jika anaknya membawa pulang Azad, di mana hal tersebut membuatnya sangat khawatir karena apabila Rai mengetahui keberadaan kuda luar biasa itu bisa timbul masalah besar. Dan untuk mencegah hal buruk itu terjadi, sang ayah meminta Gopin menyerahkan Azad kepada Rai sebelum semuanya terbongkar. और वो खुद हमें देके गए वो गरीब उनकी आंख का कांटा बन जाता है। Meskipun Gopin terus dipaksa oleh si ayah untuk segera memberikan kuda tersebut kepada Rai, namun Gopin lebih memilih untuk memasukkan Azad ke dalam rumahnya, di mana tingkah laku Azad di sana membuat semua orang merasa kesal karena cara Azad bertingkah seperti manusia. डाकू को घोड़ो आते ही कब्जा कर लिया। माए खाट पे हम ही सोएंगे, जे नहीं। Di keesokan harinya, Azad datang ke kediaman pendeta, yang mana kedatangannya ke sana hanya untuk menyimpan Azad di kandang milik pendeta yang super duper luas, di mana kandang tersebut membuat Azad kegirangan dibuatnya. अरे वाह
Setelah Gopin mendapat kandang yang sangat layak untuk Azad tempati, ia pun datang ke kandang tempat sang ayah bekerja, di mana maksud dan tujuan Gopin ke sana hanya ingin meminta jerami atau rumput untuk Azad makan. Namun sayang, si ayah sama sekali tidak merespon dan malah menyuruh Gopin untuk mencarinya sendiri. बागी को समय बर्बाद मत करो लायो Karena Gopin tidak diberi rumput oleh ayahnya, ia pun lantas pergi ke warung dan berpura-pura bahwa dirinya disuruh oleh sang ayah untuk membeli beberapa kebutuhan kuda. Namun meski begitu, si Mamang tidak percaya dan enggan memberikannya karena selama ini ayah Gopin tidak pernah menyuruh siapapun untuk membelikan keperluan kuda. तो उनका सामान लेना तो ब्रज आता है ना। अरे तो बापू ने तो भेजा हमें। Gopin yang tak ingin pulang dengan tangan kosong pun dengan terpaksa ia berbohong jika kebutuhan yang ia ambil adalah perintah dari Rai, di mana si Mamang yang mendengar hal itu langsung menyetujuinya. Namun sayang seribu sayang, ternyata kelakuan Gopin diketahui oleh Janaki yang kebetulan sedang lewat, di mana ia yang tak ingin disiksa lagi memohon kepada Janaki untuk tidak mengadukannya. Melihat hal itu, Janaki pun menyetujuinya asalkan Gopin bersedia untuk latihan berkuda bersamanya. तो जान ही जाएंगे आते हैं हम शाम को फुटो अभी Setelah Gopin mendapatkan apa yang diinginkannya, ia pun segera bergegas menuju ke kandang Azad. Namun setibanya di sana, semua upaya dan jerih payahnya terasa sia-sia ketika si kuda Azad masih tidak bernafsu untuk makan setelah ditinggalkan oleh tuannya, di mana satu-satunya yang masuk ke dalam tubuh Azad hanyalah alkohol semata. अरे मत पिया करो। Melihat Azad yang masih tak nafsu makan membuat Gopin sangat frustasi, ditambah ia harus menepati janji untuk bertemu dengan Janaki di pacuan kuda bersamanya, di mana ia yang tak ingin dibuat malu pun memohon pada kuda tersebut untuk mengizinkannya untuk ditunggangi. उसके सामने हमारी कच्ची मत करना, हमें अपने ऊपर बैठने दे, गिराना मत। और बाद में जब हम अकेले हो तो जितनी मर्जी फजीहत कर लेना। Entah Gopin berhasil merayu Azad atau tidak, yang jelas kini ia terlihat membawa kuda itu ke padang rumput, tempat di mana ia akan bertemu dengan Janaki. Yang setibanya Janaki di sana, Gopin kembali memohon kepada Azad untuk bisa bekerja sama setidaknya untuk sementara waktu. Namun ketakutan Gopin akhirnya jadi kenyataan tatkala Azad tiba-tiba berlari sangat kencang ketika Gopin hendak menaikinya. Saat Gopin dan Janaki sedang berkuda, Gopin berbagi cerita tentang kesulitannya dalam mengurus Azad yang tak mau makan apapun kecuali alkohol. Mendengar hal itu, Janaki menyuruh untuk merebus kacang Arab lalu ditambahkan dengan gula aren dan sedikit alkohol. निकाल दो पानी में से उसमें गुड़ और दारू मिला दो थोड़ी शरीर को ताकत मिलेगी Mendapat ilmu baru, Gopin langsung pergi ke kandang dan mencoba resep yang diberikan oleh Janaki. Dan betapa bahagianya ia ketika melihat Azad langsung meminum racikannya. शाबाश, अब कल दौड़ लगाने जाना ही पड़ेगा। Berhasil memberikan Azad sedikit asupan energi, Gopin mulai mencoba untuk menyimpan dudukan ke punggung Azad. Namun lagi-lagi, kali ini Azad kembali memberontak, di mana hal tersebut membuat Gopin yang kesabarannya setipis tisu dibagi 7 pun seketika marah dan langsung pergi dari sana. आज से तुम अपने रास्ते, हम अपने। Tak berhenti di situ, Gopin melanjutkan ambek-ambekannya di hadapan Janaki. Di sana Gopin mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini ia pendam pada saat merawat Azad. Namun kemarahan yang dari tadi meluap seketika mereda setelah mendengar Janaki menyebutkan jika kuda hanya membutuhkan tuan, bukan badut seperti Gopin. सरदार चाहिए इसकी वो इज्जत कर सके जो खुद उसके आगे हाथ ना Mendengar hal tersebut, Gopin yang langsung paham dengan maksud dari perkataan Janaki pun segera pergi dari sana dan kembali ke kandang. Namun kali ini sikap Gopin kepada Azad lebih keras dari sebelumnya, di mana ia terus-menerus berusaha menjinakkan kuda. Benar-benar usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Akhirnya Azad mulai tenang yang membuat Gopin berhasil menyimpan dudukan di punggung Azad. Satu persatu masalah teratasi. Kali ini Gopin berusaha untuk menungganginya. Dan lagi Azad masih tak terima jika ada orang lain menungganginya. Di mana pada saat Gopin berhasil menaiki Azad, ia dibuat terpontang-panting ke sana kemari. Malam harinya saat Gopin tengah tertidur pulas, ia tiba-tiba dihampiri Azad yang langsung membangunkannya seolah-olah Azad telah berhasil dijinakkan. Dan benar saja, pagi-pagi rebun Gopin sudah menunggangi Azad.
Saking bahagianya Gopin karena telah berhasil menjinakkan Azad, ia pun segera menghampiri Janaki di tempat biasa yang di sana ia ditawari untuk ikut lomba balap kuda, di mana hal tersebut langsung Gopin tolak mentah-mentah bukan tak mau, tapi Gopin merasa bahwa dirinya tak pantas untuk ikut karena ada perbedaan kasta. Namun saat Janaki menyetujui anggapan itu dan berkata bahwa Gopin memang tak pantas pun, seketika berubah pikiran sehingga Gopin meminta kepada Janaki untuk membantunya bersiap-siap. तैयारी में तो मदद करोगी ना माई? अच्छा सोचेंगे। Hari demi hari telah Gopin dan Janaki lalui dengan penuh canda tawa dan kebahagiaan. Namun semuanya berubah ketika James melihat Azad seekor kuda yang begitu memukau hingga rela membayar berapapun harganya. Di mana hal itu membuat Gopin sangat kesal karena ia tak ingin kehilangan kuda kesayangannya itu. अरे हम आजाद को कभी किसी को नहीं देंगे। James yang kekeh menginginkan Azad, ia pun langsung memberitahu Rai tentang semua ini, di mana Rai yang berkuasa di desa sana pun tak segan-segan memanggil ayah Gopin dan meminta untuk segera mengembalikan kuda itu kepada pihak yang berwenang. तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करना नहीं आएगा। आभार मालिक। चल। Sepulangnya ayah Gopin dari kediaman Rai, ia pun datang ke balai desa untuk membicarakan perihal kuda yang di sana semua orang memaksakan membujuk Gopin agar segera memberikan kuda itu kepada Rai karena jika tidak, maka hutang yang dimiliki desa kepada Rai harus segera dilunasi sebelum acara waktu balapan kuda itu akan tiba. आज कुंभ वाले दौड़ के दिन अपना हिसाब चुकता करने को बोल गए। 1000 को कर्जा है। Sementara di tempat lain, Dani memberitahu Gopin jika semua orang sedang berkumpul di balai membahas perihal kuda Azad. Mendengar hal tersebut, Gopin segera pergi yang setibanya di sana, ia pun memberikan sebuah perjanjian kepada warga jika ia akan mengikuti balap kuda dan akan memenangkannya. Namun apabila dirinya kalah, maka ia bersedia untuk memberikan Azad kepada Rai. Keputusan yang Gopin buat langsung warga desa sampaikan kepada Rai, namun dengan kekuasaan dan kekejaman Rai membuat perjanjian apabila Gopin kalah maka seluruh warga desa akan diberangkatkan ke Afrika menjadi budak. Mendengar hal tersebut, mereka hanya bisa tabah karena tidak bisa berbuat apapun lagi. लेके आओ ना उस लड़के से पूरा गांव अफ्रीका भेज दिया। Setelah warga pergi dari kediamannya dan dengan kelicikan Rai, ia menyuruh Teja untuk segera menemukan Gopin dengan keadaannya dan mengambilnya secara paksa, di mana hal itu ia lakukan karena demi memenuhi keinginan James dan ayahnya yang menginginkan Azad dan 200 warga untuk dikirim ke Afrika. घोड़ा संभाल के रखो। Kemudian saat Rai dan keluarganya akan makan-makan, tiba-tiba Janaki mengingatkan kakaknya untuk tidak berbuat licik kepada Gopin sekaligus meminta kepada ayahnya untuk tidak merampas hak milik orang lain. जमींदारों के घर पैदा हुई हो, खुश नसीब हो। हम मर्दानगी की तो बात कर रहे थे भैया। Di tempat lain, akibat Gopin yang tak ingin memberikan kudanya kepada Rai membuat si pedagang menolak Dani yang ingin membeli beberapa kebutuhan. Namun secara mengejutkan, si pengkhianat tiba-tiba datang dan menyuruh si pedagang itu memberikan apa yang diinginkan Dani. ठीक है हम दे रहे थे। Sepulangnya dari sana, Dani menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya tentang salah satu anggota pemberontak Pikram yang membantunya, sekaligus menanyakan keberadaan Gopin, di mana si ayah yang mendengar hal itu pun seketika cemas karena sudah dipastikan jika Dani akan memberitahu lokasi Gopin saat ini kepada si pengkhianat. तुमने उसे बताया तो नहीं गोविंद कहाँ है? Dengan cepat si ayah segera menuju kandang Azad, yang setibanya di sana ia menemukan jika si pengkhianat akan melukai tubuh Azad. Melihat hal tersebut, si ayah langsung menyerangnya dan berhasil menyelamatkan Azad. Si pengkhianat yang berhasil menemukan keberadaan Azad, ia pun segera membawanya ke kediaman Rai yang karena Azad terus mengamuk membuat James kesal sehingga ia berpikiran untuk menghabisinya saat itu juga. Janaki yang melihat itu pun langsung segera menenangkan James dengan mengatakan jika ia akan berhasil menjinakkan Azad di Inggris. Mendengar hal tersebut, James pun langsung menyetujuinya. We'll surely break him. Tak lama setelah itu Gopin akhirnya datang ke kandang dan betapa terkejutnya ia ketika sang ayah terbaring lemah tak berdaya dipukuli oleh si pengkhianat, di mana ia yang tahu jika semua ini perbuatan Rai yang mengambil paksa kudanya. Ia pun segera datang ke kandang Rai untuk mengambil kembali kuda miliknya. आजाद! आजाद!
Bukannya mendapatkan kembali kudanya, Gopin malah ditangkap oleh penjaga yang ada di sana dan diseret ke tempat penyiksaan. Gopin mulai disiksa oleh Teja, di mana Janaki yang melihat hal itu membuatnya menangis terseduh-seduh karena tak tega melihat pria yang selama ini membuatnya bahagia ini disiksa oleh katanya sendiri. Tak kuasa melihat hal itu, Janaki berinisiatif untuk menolongnya, namun Kesar langsung menghentikannya dan mengatakan jika membantunya butuh waktu yang tepat. तो सही समय का इंतजार करो। Malam harinya, saat Janaki membantu Gopin, ia mendengar jika Gopin terus mengucap nama Azad. Sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung membawanya ke atas tebing dan memperlihatkan jika saat ini Azad akan dibawa ke Inggris. Gopin yang awalnya tak sadarkan diri, namun setelah mendengar suara Azad, ia pun dengan berani melompat dari atas dinding yang begitu tinggi, di mana aksinya itu diketahui oleh polisi yang langsung melancarkan serangan. Setelah berhasil mengambil kembali Azad, Gopin menepati janjinya untuk ikut lomba balap kuda, di mana kehadirannya itu membuat semua warga kegirangan karena mereka sangat yakin jika Azad mampu memenangkan pertandingan ini. Tibanya Azad di lapangan, ia pun segera mempersiapkan keperluan di mana setelah semua perlengkapan selesai, ia dihampiri Kesar dan memakaikan penutup kepala milik Bikram. Saat Gopin sudah sangat siap untuk berlomba, kuda yang ia bawa malah dilukai oleh Teja, di mana hal tersebut membuat Azad ngamuk sengamuk mungkin sehingga membuatnya sangat sedih. Karena selain kudanya yang terluka, ia tak bisa menepati janjinya untuk membebaskan warga desa dari belenggu Rai. Di tengah kefrustasian Gopin, akhirnya Azad kembali bangkit setelah mengingat perjuangan dengan tuannya Bikram selama ini, dan dengan ajaibnya, Azad langsung lari sekencang mungkin. Di tengah pertandingan itu, si pengecut tiba-tiba muncul dan mulai melakukan kelicikan. Akan tetapi dengan kecerdasan yang dimiliki Gopin, ia mampu menjatuhkan si pengecut dari kudanya, yang membuat jarak antara Gopin dan Teja sangat berdekatan. Berkat kegigihan Azad dan kemampuan Gopin dalam pertandingan balap kuda tersebut, membuat mereka bisa mewujudkan keinginan Bikram sekaligus warga desa selama ini untuk terbebas dari belenggu si Rai. इस्लामा बराबरी की नई कहानी से Tamat, ending yang sangat mengajarkan.